Beberapa hadis yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia dan proses reproduksi juga terkadang dipandang tidak sesuai dengan pengetahuan ilmiah saat ini. Contohnya mengenai hadis, air mani berasal dari tulang belakang dan dari tulang rusuk. Itu Sahih Muslim. Kritik medis terhadap ini menyatakan bahwa itu bertentangan dengan pengetahuan reproduksi manusia yang lebih tepat. Beberapa hadis yang berhubungan dengan sifat perempuan, misalnya yang mengatakan bahwa wanita adalah sumber keburukan atau wanita lebih cenderung kepada dosa, dianggap diskriminatif. Dalam konteks nilai-nilai humanistik dan egalitarian modern, pandangan ini dianggap bertentangan dengan kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Beberapa hadis yang menyebutkan hukuman atau kekerasan terhadap kelompok tertentu juga dipertanyakan di zaman modern. Misalnya beberapa hadis yang berbicara tentang hukuman fisik untuk pelanggaran tertentu, seperti penghukuman rajam, dilempari batu sampai mati bagi pelaku zina, atau pemotongan tangan bagi pencuri, bisa dipandang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang lebih mendalam saat ini. Beberapa hadis yang berbicara tentang perlakuan terhadap non-muslim atau perempuan seringkali bertentangan dengan etika universal yang menekankan kesetaraan dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Hadis-hadis yang memberikan hak lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan atau yang menyebutkan hukuman berat terhadap orang-orang non-muslim jadi bermasalah dalam konteks nilai-nilai hak asasi manusia saat ini. Dalam beberapa hadis, terdapat anjuran untuk membunuh cecak. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad berkata dalam hadis Sahih Muslim, barang siapa yang membunuh cecak, maka ia akan mendapatkan pahala. Sobat sehat dan bahagia yang tercinta, salah satu sumber hukum Islam selain Al-Quran adalah hadis Nabi. Karena dijadikan sumber hukum yang utama selain Al-Quran, keaslian hadis Nabi Muhammad sebagai perkataan atau tindakan beliau adalah topik yang penting dalam Islam. Tingkat keaslian hadis ditentukan oleh disiplin ilmu mustalahul hadis atau studi hadis yang mengklasifikasikan hadis berdasarkan rantai periwayatan atau isnad dan isi dari hadis atau matan. Dalam tradisi Islam, hadis diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan otoritas dan validitasnya, yaitu hadis sahih atau autentik, yaitu hadis yang memiliki isnad yang tidak terputus, periwayat yang adil dan terpercaya, serta isi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan logika. Contoh hadis sahih berasal dari koleksi seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ada hadis hasan atau baik. Hadis hasan mirip dengan hadis sahih, tetapi tingkat keandalan periwayatnya sedikit lebih rendah, meskipun masih dapat diterima. Kemudian ada lagi hadis dhaif atau lemah. Adalah hadis dengan kelemahan dalam isnad atau matan, seperti periwayat yang tidak dikenal atau cacat moral. Kemudian yang terakhir adalah hadis maudhu atau palsu. Adalah hadis yang terbukti dibuat-buat, biasanya dengan tujuan politik atau propaganda. Meskipun di masa yang lalu ada upaya untuk mengukur kadar keaslian hadis, para sarjana modern, termasuk muslim dan non-muslim, menggunakan pendekatan kritis untuk mengevaluasi keaslian hadis tersebut. Terdapat sejumlah alasan yang digunakan oleh para sarjana dan kritikus untuk menunjukkan adanya kemungkinan ketidakaslian dalam beberapa hadis tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kemungkinan ketidakaslian meskipun disebut sahih. Pertama, isnad yang terputus atau tidak dapat diverifikasi. Meskipun hadis diklasifikasikan sebagai sahih berdasarkan isnad atau rantai periwayatan, kadang-kadang terdapat masalah dengan kesaksian para periwayat yang tidak sepenuhnya dapat diverifikasi. Misalnya, beberapa periwayat dalam isnad
mungkin tidak dikenal dengan baik atau tidak dapat dipastikan integritas moralnya. Di beberapa kasus, periwayat mungkin tidak pernah bertemu langsung dengan narasumber yang mereka kutip, sehingga menghadirkan keraguan pada keaslian hadis. Yang kedua adalah konflik dengan konteks historis atau Al-Quran. Beberapa hadis yang disebut sahih memiliki konten yang tampaknya bertentangan dengan Al-Quran atau tidak sesuai dengan konteks sosial dan historis yang ada pada masa Nabi Muhammad. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai apakah hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi Muhammad atau mungkin merupakan interpretasi atau tambahan dari generasi setelahnya. Yang ketiga, pengaruh politik dan sektarian pada masa sebelum wafatnya Nabi Muhammad. Islam mengalami perpecahan politik dan sektarian, khususnya antara Sunni dan Syiah. Dalam konteks ini, ada kemungkinan bahwa beberapa hadis diciptakan atau dikaitkan dengan Nabi untuk mendukung klaim politik atau kepentingan kelompok tertentu. Misalnya, hadis-hadis yang menguntungkan satu pihak politik tertentu mungkin diproduksi atau disebarkan untuk memberikan legitimasi pada kepemimpinan mereka. Contoh, hadis-hadis yang berhubungan dengan hak kepemimpinan seperti yang berbicara tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib seringkali menjadi titik perdebatan antara Sunni dan Syiah. Masing-masing pihak mungkin berusaha memperkuat posisi mereka dengan hadis yang lebih menguntungkan mereka. Banyak hadis yang ada dalam koleksi sahih dicatat beberapa dekade setelah wafatnya Nabi Muhammad ketika umat Islam mulai mengkodifikasi ajaran Islam. Proses ini tidak lepas dari distorsi atau rekonstruksi oleh para ulama yang mungkin memiliki kepentingan untuk menyesuaikan hadis dengan situasi sosial dan hukum yang berkembang pada masa mereka. Sarjana Barat seperti Yosef Schacht dan Ignaz Goldziher berpendapat bahwa banyak hadis yang ditulis setelah generasi awal Islam lebih mungkin dipengaruhi oleh situasi sosial dan politik yang baru daripada benar-benar mencerminkan perkataan asli Nabi. Kadang-kadang beberapa hadis yang dikategorikan sahih mengandung elemen yang tidak rasional atau tidak masuk akal dari sudut pandang logika. Hadis-hadis ini meskipun dianggap sahih oleh para ulama tradisional, bisa dianggap sebagai tambahan atau revisi yang tidak asli jika dianalisa dengan lebih kritis. Beberapa hadis yang menggambarkan keajaiban atau kejadian luar biasa yang tidak sesuai dengan hukum alam atau prinsip ilmiah bisa dianggap hal itu bermasalah. Misalnya, hadis tentang pembelahan bulan. Salah satu hadis sahih menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan bulan untuk terbelah sebagai mukjizat. Secara ilmiah, pembelahan bulan tidak dapat diverifikasi, dan ini bertentangan dengan pemahaman astronomi modern tentang bulan dan orbitnya. Beberapa hadis yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia dan proses reproduksi juga terkadang dipandang tidak sesuai dengan pengetahuan ilmiah saat ini. Contohnya mengenai hadis, air mani berasal dari tulang belakang dan dari tulang rusuk. Itu Sahih Muslim. Kritik medis terhadap ini menyatakan bahwa itu bertentangan dengan pengetahuan reproduksi manusia yang lebih tepat. Beberapa hadis yang berhubungan dengan sifat perempuan, misalnya yang mengatakan bahwa wanita adalah sumber keburukan atau wanita lebih cenderung kepada dosa, dianggap diskriminatif. Dalam konteks nilai-nilai humanistik dan egalitarian modern, pandangan ini dianggap bertentangan dengan kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Beberapa hadis yang menyebutkan hukuman atau kekerasan terhadap kelompok tertentu juga dipertanyakan di zaman modern. Misalnya beberapa hadis yang berbicara tentang hukuman fisik untuk pelanggaran tertentu, seperti penghukuman rajam, dilempari batu sampai mati bagi pelaku zina atau pemotongan tangan bagi pencuri, bisa dipandang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang lebih mendalam saat ini. Beberapa hadis yang berbicara tentang perlakuan terhadap non-muslim atau perempuan seringkali bertentangan dengan etika universal yang menekankan kesetaraan dan penghormatan terhadap hak-hak individu.
Hadis-hadis yang memberikan hak lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan, atau yang menyebutkan hukuman berat terhadap orang-orang non-muslim, jadi bermasalah dalam konteks nilai-nilai hak asasi manusia saat ini. Dalam beberapa hadis, terdapat anjuran untuk membunuh cecak. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad berkata dalam hadis Sahih Muslim, barang siapa yang membunuh cecak, maka ia akan mendapatkan pahala. Beberapa sarjana Muslim sendiri ada yang bersikap kritis terhadap keaslian sebagian hadis Nabi. Misalnya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengkritik keandalan beberapa hadis yang dianggap sahih oleh para ulama sebelumnya. Ia menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dan sosial dalam transmisi hadis. Ibnu Khaldun percaya bahwa ada kemungkinan hadis-hadis tertentu itu dimasukkan ke dalam tradisi Islam karena motivasi politik, sektarian, atau sosial selama periode awal Islam. Kemudian Syekh Waliullah Al-Dihlawi mengkaji hadis dari perspektif usul al-hadis dan membedakan antara hadis-hadis yang memiliki nilai teologis tinggi dan yang hanya berkaitan dengan adat istiadat atau konteks sosial tertentu. Syekh Waliullah menganjurkan pendekatan yang lebih selektif terhadap hadis dengan fokus pada hadis yang lebih otentik dan relevan untuk konteks zamannya. Kemudian ada Sir Said Ahmad Khan yang mengkritik sebagian hadis yang menurutnya bertentangan dengan akal sehat dan sains modern. Ia berpendapat bahwa hadis-hadis yang tidak sejalan dengan Al-Quran atau nilai-nilai rasional harusnya ditolak, bahkan jika disebut sahih oleh otoritas tradisional sekalipun. Kemudian ada Ghulam Ahmad Parvez, seorang pemikir reformis dari Pakistan, menganggap hadis sebagai sumber hukum yang kurang otoritatif dibandingkan Al-Quran. Ia percaya bahwa banyak hadis yang dimasukkan ke dalam tradisi Islam berasal dari konteks sosial atau politik yang bertentangan dengan semangat Al-Quran. Kemudian Fazlur Rahman berpendapat bahwa banyak hadis perlu dikaji ulang dengan memperhatikan konteks historis di mana mereka muncul. Ia menyoroti bahwa hadis seharusnya tidak diambil secara literal, tetapi dipahami melalui pendekatan kontekstual untuk menemukan maksud moral dan etis yang mendasarinya. Kemudian Nasr Hamid Abu Zaid menekankan bahwa hadis harus dipahami dalam konteks budaya dan sosial Arab abad ke-7. Ia sering mengkritik interpretasi hadis yang tidak sejalan dengan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kesetaraan gender. Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, keduanya mendorong kritik terhadap hadis yang dianggap tidak relevan untuk zaman modern, terutama yang menyangkut isu sosial seperti status perempuan dan perbudakan. Mereka percaya bahwa Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam, sementara hadis harus ditafsirkan secara hati-hati. Hadis-hadis tertentu dipengaruhi oleh tradisi non-Islam, seperti adat Arab pra-Islam, tradisi Yahudi Kristen, atau politik kekhalifahan. Perlu diingat bahwa pendekatan kritis terhadap hadis bukanlah upaya untuk menolak Islam, melainkan untuk menyelaraskan praktik agama dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, akal sehat, dan moralitas.